Arman Tsarukyan bilang ia mengajak taruhan Ilia Topuria untuk menambah hype pertandingan. Yaps, itu dikatakan langsung oleh fighter terkaya di kelas lightweight baru-baru ini. Arman menantang Topuria untuk taruhan sebagai pria sejati jika mereka bertarung. Arman mengajak Topuria bertarung dan bertaruh atas nama masing-masing senilai 500.000 US dollar atau sekitar 8 miliar rupiah. Biasanya banyak kabar yang mengatakan bahwa 500.000 US dollar adalah bayaran basic yang didapatkan oleh para contender yang mendapatkan jatah title shot. Ya belum termasuk pay-per-view sih, tapi setidaknya Arman sudah siap kehilangan semua bayaran basicnya hanya untuk melawan sang raja dari Matador ini. Sedangkan untuk Topuria sendiri hanya dimintai setengah dari bayaran basicnya karena biasanya bayaran basic untuk sang juara minimal adalah 1 juta US dollar dan belum termasuk pay-per-view. Jadi jika tawaran ini diterima dan Arman kalah, maka kemungkinan besar Arman hanya akan menerima bayaran dari pay-per-view saja. Sedangkan Topuria masih mendapatkan setidaknya setengah dari bayaran basic plus pay-per-view. Ya tapi gak masalah sih bagi Arman, secara dia memang gak terlalu butuh uang di UFC. Arman adalah salah satu dari segelintir fighter yang tidak peduli dengan bayaran. Bukan karena dia tidak suka uang, tapi emang Arman bukanlah seorang El perintis atau si paling perintis. Itu ia lakukan karena saking nafsunya untuk bertarung melawan Topuria. Bahkan sebelum ini saja, sempat terdengar kabar bahwa Arman akan membayar 1 juta US dollar untuk Topuria, plus memberikannya satu mobil koleksinya jika Topuria mau menerima tantangan dan mengalahkan Arman. Tapi setelah saya coba surfing info, saya belum bisa memastikan kebenaran dari Khalid ini. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan Arman sudah tepat, yaitu membangun hype dan mendapatkan attention dari para fans. Jadi bagaimana Chimaev tampak berlatih mati-matian untuk kardionya. Yaps, ini terlihat jelas dalam unggahan salah satu rekan gym Khamzat Chimaev dalam persiapannya melawan Dricus Du Plessis. Khamzat yang berlatih bersama Arman Tsarukyan terlihat ngos-ngosan demi menaikkan kardionya. Namun, memang sepertinya kardio masih menjadi PR Khamzat sebagai title challenger yang memiliki 5 ronde dalam pertarungannya. Arman yang tampak lelah masih mampu untuk duduk, sedangkan Khamzat langsung terbaring setelah latihan kerasnya. Ya memang Arman sejauh ini memiliki kardio yang hebat sih. Khamzat memang perlu untuk menaikkan nafasnya, karena melawan DDP, Khamzat tidak boleh hanya bergantung pada 2 ronde awal. Memang betul, Khamzat banyak difavoritkan untuk menang jika di 2 ronde awal Khamzat berhasil mengunci DDP. Tapi menguji fighter yang penuh plot armor seperti DDP tentu bukanlah hal mudah, sehingga Khamzat perlu siap untuk kemungkinan terburuk, yaitu bertarung hingga 5 ronde. Saya memang suka DDP sih, tapi saya tidak akan bias di sini karena memang dari skill bertarung Khamzat jauh lebih baik dari DDP. Tapi yang saya suka dari DDP adalah plot armor yang sangat tebal yang menempel dalam dirinya hingga ia sulit sekali untuk dikalahkan. Kalau Robert Whittaker sendiri mengatakan gaya bertarung DDP adalah seolah-olah DDP mengejar maling karena DDP akan secara random mengeluarkan pukulan random bertubi-tubi hingga 1-2 pukulan akhirnya mendarat ke dagu lawan. Jadi match ini akan menjadi menarik karena di atas kertas Khamzat Chimaev lebih unggul dari DDP, tapi sebelum ini pun DDP juga kalah skill dari fighter yang dikalahkannya seperti Adesanya, Strickland, atau Whittaker sendiri. Tetapi plot armor selalu memenangkannya. Jadi bagaimana menurut kalian? Nur Muhammadov bilang Khamzat bisa mengalahkan Dricus Du Plessis dengan strategi yang sebaliknya. Yap, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari fighter idola orang Indonesia yaitu Khabib Nurmagomedov. Dalam wawancara terbarunya, Khabib ditanya mengenai bagaimana peluang Khamzat dalam melawan DDP bulan depan. Khabib mengatakan bahwa jika Chimaev berani untuk bertindak 180 derajat berbeda dari kebiasaannya, Khamzat bisa menang. Selama ini kita tahu bahwa game plan dari Khamzat adalah langsung menembakkan takedown dari awal ronde untuk menenggelamkan lawannya. Cara ini memang efektif membuat mayoritas lawannya tak berdaya sehingga rekornya masih bersih dari kekalahan. Namun untuk melawan fighter setangguh DDP, Khabib menilai Khamzat perlu merubah gameplaynya. Alasannya adalah grappling dan wrestling sangat menguras stamina petarung, baik yang di atas maupun yang di bawah. Khamzat pernah 2 kali gagal dalam menjalankan gameplaynya, yaitu saat melawan Gilbert Burns dan Kamaru Usman. Khamzat memang berhasil menang dan menenggelamkan keduanya di ronde awal, namun di tengah pertandingan Khamzat melemah karena staminanya terkuras dan justru dipojokkan oleh Burns dan Usman yang sudah terbiasa bertarung 5 ronde. Nah, DDP adalah fighter yang sangat tangguh dan dikenal memiliki kardio mengerikan. Khabib mengatakan terlalu beresiko jika Khamzat langsung mengajak DDP bergulat, karena jika sampai DDP berhasil bertahan, Khamzat akan dihajar DDP saat memasuki championship round. DDP sangat berpengalaman dalam 5 ronde, sedangkan Khamzat tidak.
Jadi Khabib menyarankan Khamzat untuk beradu striking agar menghemat stamina. Khabib menilai striking Khamzat lebih baik karena DDP memang berantakan sih. Hanya saja Khabib tetap mewanti-wanti Khamzat karena meskipun striking DDP terkesan ngasal, tapi DDP mampu melemparkan banyak pukulan sekaligus tanpa capek seperti yang ia lakukan sebelum-sebelumnya. Dan terlebih lagi, DDP adalah fighter yang diberkahi oleh plot armor. Jadi bagaimana menurut kalian? DDP adalah juara teraneh di UFC saat ini. Yaps, kurang lebih itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan sosok juara kelas middleweight UFC. Cara bertarungnya memang terkesan asal-asalan, asal nyerang maju saja, tapi faktanya dia terus menang. Kalian boleh meremehkan skill bertarungnya, tapi faktanya lihatlah hasil pertarungannya di UFC. Ia mengalahkan fighter sekelas Brunson, Whittaker, Strickland 2 kali, hingga Israel Adesanya, dan meraih sabuk UFC middleweight 3 kali. Biasanya, sang juara UFC memiliki 1 atau 2 skill hebat yang terlihat superior dibandingkan kontender lain di kelasnya. Misalnya Pantoja dengan grapplingnya, Merab dengan kardionya, atau Topuria dengan boxingnya. Uniknya, DDP tidak punya satu aspek yang membuatnya benar-benar lebih baik dari kontender lainnya. Tapi para fans banyak menyebutkan DDP memiliki plot armor di setiap pertarungannya. Ia selalu tampak lelah dan agak mabuk, tapi realitanya ia tidak pernah lelah. Ada juga fans yang menjulukinya Dricus I hope this shit works du Plessis. Ada juga yang menyebut DDP adalah ketika kita main Tekken dan asal pencet combo dan stick PS, tapi tiba-tiba kita menang. Di bulan Agustus nanti, DDP akan melawan fighter paling mengerikan di UFC middleweight yaitu Khamzat Chimaev. Tapi meski semua fans tahu kalau skill Khamzat jauh di atas DDP, realitanya banyak yang menjagokan DDP meskipun mereka tidak tahu bagaimana cara DDP menang. Kalau tidak percaya, lihat saja komentar para pecinta UFC berikut ini. Jadi bagaimana menurut kalian?